Ngantuk enggak? Ngantuk. Kalau ngantuk coba hadap kanan kiri. Ya, Ada lihat muka wajah lihat wajah teman kalian semua. Tatap wajahnya 5 detik aja. Oke, hari ini kita akan membahas tentang matahari. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah ya mengenal tentang seluk-beluk matahari sebagai pusat tata surya kita. Ya. Ada yang tahu tentang matahari yang kalian ketahui selama ini apa? Terus Besar bersinar. besar, bersinar, panas, terus Bisa belanja. apanya? Matahari merupakan pusat dari tata surya kita dan terbentuk sekitar 4,60 miliar tahun yang lalu. Memiliki suhu 15 juta derajat Celcius. Jadi umur beliau ini sudah dan ini ada lapisan matahari dimulai dari yang paling dalam atau inti, bagian yang bersuhu 14 juta derajat Celcius di mana terjadi reaksi nuklir yang menghasilkan energi sangat besar. Terus yang kedua ada fotosfer, ada kronosfer, dan lapisan terluarnya yaitu korona yang memiliki suhu sekitar 1 juta derajat Celcius. Ya, matahari ini tersusun dari 70% hidrogen dan 28% helium dan sisanya terdiri besi, neon, dan karbon. Kalau di bumi itu penyusunnya adalah ada tanah, air, dan apa? Ada udara. Iya. Ya. Kalau di matahari itu tidak ya. Matahari itu adalah bola gas raksasa, jadi tidak ada daratan di sana. Kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana. Nah, jarak bumi dengan matahari atau sebaliknya itu adalah 150 juta kilometer. Terbayang jaraknya? Iya. Dan dibutuhkan waktu 8 menit 20 detik untuk cahaya matahari sampai ke bumi. Jadi cahaya yang kita terima saat ini adalah cahaya matahari yang dipancarkan 8 menit 20 detik yang lalu. Apakah kalian pernah berpikir kalau matahari kan semua planet dalam tata surya itu mengorbit matahari ya? Nah, apakah kalian pernah berpikir kalau matahari itu kira-kira mengorbit apa? Mengorbit apa? Mengorbit itu mengelilingi atau memutari sesuatu. Untuk selengkapnya ada video. Kalau kita sebelumnya kan diajari tentang sekolah seperti ini kakak-kakak. Kalau di sekolah kan diajarinya kalau semua planet mengelilingi matahari, tidak diajarkan tentang matahari itu berevolusi kemana. Sebenarnya matahari dan semua tata surya kita itu dibawa oleh beliau matahari mengorbit galaksi. Apa nama galaksi kita? Ya, galaksi Bima Sakti. Kecepatannya itu adalah 828.000 km per jam. Kerasa nggak? Kenapa nggak kerasa? Karena ada gravitasi bumi. Nggak tahu sih. Iya. Ya itu so. Dan satu kali orbit itu memerlukan waktu 230 juta tahun untuk sekali orbit mengelilingi Bima Sakti. Dan total berapa tadi umur matahari? 5,6 miliar. Apa?
4,6 miliar tahun. Jadi totalnya beliau sudah membawa kita 20 kali mengelilingi Bima Sakti. Dan setiap tahun satu kali berevolusi itu disebut tahun kosmik atau tahun galaksi. Terus apakah kalian juga pernah bertanya, luar angkasa itu kan hampa kalau udara, tapi kenapa matahari itu tetap bisa menyala di ruang tanpa udara? Kenapa, Pak? Bentar. Untuk menjawab pertanyaan itu kita bagi kelompok dahulu menjadi dua kelompok, kelompok depan dan belakang. Untuk menjawabnya ada tes, silakan maju semuanya. Maju semua, Ya, Pak. di sini maksudnya. Sudah. Jadi lilin ini ibaratkan matahari dan botol ini ibaratkan ruang angkasa yang hampa udara. Kosong karena terbakar. Apa yang terjadi? Lilin mati. Lilin mati. Kenapa? Airnya Airnya ini tidak jadi. Airnya itu cuma perantara saja. Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Syarat api bisa menyala itu apa? Ada udara terus. ada korek. Ada korek terus. Ada suhu. Gak ada yang menyalakan? Ada. Ada yang menyalakan. Kalau matahari siapa yang menyalakan? Allah. Nah, matahari itu kata terbakar itu sebenarnya tidak kurang tepat karena pembakaran itu kalau di bumi pembakaran itu dihasilkan suatu zat diubah menjadi zat yang lain karena di luar angkasa itu hampa udara jadi matahari itu tidak bekerja seperti itu. Jadi bukan reaksi oksidasi. Ya, jadi reaksi oksidasi dari pembakaran itu tidak terjadi pada matahari ya, tetapi matahari itu mengalami reaksi fusi nuklir. Jadi reaksi fusi nuklir itu adalah di mana hidrogen dari matahari kan matahari terdiri dari hidrogen itu dari intinya itu bertumbukan menjadi sangat cepat sehingga membentuk gas yang namanya helium. Dan itulah yang diubah menjadi matahari menjadi energi panas yang kita rasakan saat ini. Terus apa yang terjadi kalau tiba-tiba matahari kita itu menghilang? Gelap. Terus Matahari adalah sebuah objek kesayangan kita di tata surya yang menjadi salah satu sumber utama kehidupan kita. Tapi apa jadinya jika tiba-tiba besok matahari kita ini tiba-tiba hilang? Apa yang akan terjadi pada kita? Pertama-tama, jika matahari tiba-tiba hilang, kita tidak akan menyadarinya selama kurang lebih 8 menit. Karena itu adalah waktu bagi cahaya matahari untuk bisa sampai ke bumi. Setelah 8 menit tersebut, langit kita akan terlihat sangat gelap dan hanya akan disinari oleh cahaya dari galaksi kita. Pada minggu pertama, suhu temperatur permukaan bumi akan jatuh mulai dari 0 hingga minus 17 derajat Celcius. Dan dalam setahun, minus 73 hingga minus 100 derajat Celcius. Akibat dari suhu tersebut, permukaan laut sebelumnya akan beku dan para nelayan ilegal akhirnya akan kehilangan pekerjaannya. Kabar baiknya, akhirnya orang Indonesia memasang salju di halaman rumahnya. Kabar buruknya, penjualan kipas angin mudik akan mengalami kenaikan drastis. Akibat adanya cahaya matahari, banyak tumbuhan pun akan mati dalam beberapa minggu karena tidak mampu berfotosintesis. Hewan pun akan mati karena kehilangan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanannya. Belum lagi ditambah suhu ekstrim yang membuat peluang bertahan hidup semakin menipis. Oleh karena itu, diprediksikan hanya mikroorganisme sajalah yang bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti ini. Sedangkan manusia mungkin masih bisa bertahan hidup di bawah laut, apakah panas dari tinggi atau menetap di tempat yang memiliki energi panas. Meskipun kita seringkali membenci matahari karena takut membuat kulit kita menjadi gelap, tapi sekarang kita sadar bahwa betapa pentingnya matahari bagi kehidupan kita semua. apa yang kalian perlu dapatkan dari video tersebut? Kalau tidak ada matahari, gelap. Kita akan merasakan itu, Pak, salju. Sudah cukup? Sudah. Belum lah. Masih ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Ya, dari itu. Ayo kelompok satu maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya didengarkan. Saya di sini mewakili kelompok 1
akan menjawab, sebutkan dan jelaskan susunan matahari dari bagian inti sampai bagian tertentu. Yang kedua, dari hasil percobaan menggunakan lilin yang sudah dilakukan, uraikan kembali tentang apa yang sudah diperagakan menggunakan api tidak bisa menyala tanpa oksigen. Reaksi fungsi nuklir hidrogen diubah menjadi helium. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jawaban nomor 1 yaitu inti matahari, corona, fotosfer, kromosfer. Jawaban yang kedua yaitu api tidak bisa menyala karena tidak ada ruang hampa udara. Sekian, terima kasih. Jawabannya kok sama ya? Yang sama. Oh, betul. Ya. Oke, sudah waktunya pulang. Sebelum pulang, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat? Umur matahari, bro. Susunan matahari. Terus kalau tidak ada matahari, Komposisi matahari. yang terjadi akan gelap, dingin, Cahaya matahari sampai ke bumi ada Berapa menit? 8 menit. Berarti matahari itu penting ya peranannya? Iya. Penting matahari atau peranannya dia? Matahari. Kalau begitu jangan lupa belajar untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya apa? Bahas materi apa? Gerhana. Gerhana. Bumi dan bulan. Jangan lupa jaga kesehatan. Itu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.